Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok satu. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi pengadaan barang dan jasa. Sebelum kita mulai presentasi ke materinya, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalal Sujayan beserta rekan saya. Ya, saya Prawira dan Kusuma. Saya Akbar Dwi Prasetyo. Saya Hani Haidar Sufarianici. Saya Saira Kaira Wakila. Baik, kita mulai untuk materi pertama. Pengenalan. Di sini kita melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Proyek konstruksi meliputi tahapan perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga penyerahan hasil. Secara umum, proses diawali dengan perencanaan kebutuhan, dilanjutkan dengan persiapan dokumen lelang atau penawaran, pengumuman lelang, lalu ada pendaftaran dan pemasukan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, penetapan pemenang, penyiapan kontrak, hingga pelaksanaan dan pengawasan pekerja konstruksi, yang akhirnya ditutup dengan penyerahan hasil akhir proyek. Oke, di sini kita masuk ke tujuan pengadaan. Tujuan pengadaan itu sendiri yang pertama itu menghasilkan barang atau jasa yang tepat dan dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, waktu, dan penyedia. Yang kedua itu ada meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Dan tujuan yang ketiga itu meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, serta meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Lalu yang keempat itu mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian. Lalu yang kelima, yang terakhir itu ada menjelaskan kerangka hukum dan mekanisme pengadaan barang atau jasa konstruksi di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke jenis pengadaan itu sendiri. Jadi jenis pengadaan di sini ada tradisional, design build, dan sistem pengadaan manajemen. Yang tradisional itu insinyur atau arsitek bertindak sebagai koordinator proyek dan berperan untuk merancang pekerjaan, menyiapkan spesifikasi, tender pekerjaan, mengelola pekerjaan dari awal sampai akhir untuk menyelesaikan proyek. Lalu yang kedua itu ada design build, yang dimana pemberi tugas atau klien yang mengontrak satu organisasi yang menyedia satu kontrak dengan si penyedia desain dan pembangunannya. Lalu yang ketiga itu ada sistem pengadaan manajemen, yang dimana si klien itu memainkan peran penting dalam sistem pengadaan itu sendiri, yang dimana dengan mengadakan kontrak terpisah dengan perancang, manajer konstruksi, dan kontrak pedagang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada tahapan utama proses pengadaan. Yang pertama, ada perencanaan pengadaan atau pre-procurement. Merupakan fase awal yang bertujuan merumuskan kebutuhan pengadaan secara jelas. Kedua, kegiatan pada tahap ini meliputi identifikasi kebutuhan proyek, penyusunan spesifikasi teknis, perhitungan rencana anggaran biaya atau RAB, serta penetapan metode pengadaan yang paling sesuai. Kedua, persiapan dokumen pengadaan. Disusun dokumen pengadaan yang berfungsi sebagai acuan bagi peserta dalam menyusun penawaran. Dokumen yang disiapkan meliputi gambar kerja, spesifikasi teknis, bill of quantity, syarat-syarat administrasi, serta ketentuan kontrak. Next. Selanjutnya ada tahapan utama proses pengadaan. Yang ketiga, pelaksanaan pemilihan penyedia. Merupakan inti dari proses pengadaan di mana penyedia dipilih melalui mekanisme evaluasi yang terstruktur. Kegiatan utamanya meliputi pengumuman dan pendaftaran, lalu pemberian penjelasan atau pre-bid meeting, panitia memberikan klarifikasi terkait syarat administrasi, teknis, maupun ketentuan lainnya. Yang ketiga ada pemasukan dokumen penawaran, evaluasi penawaran. Seperti hal ini dilakukan secara beruntutan mulai dari pemeriksaan administrasi, evaluasi teknis, hingga evaluasi harga. Dan yang terakhir itu ada penetapan dan pengumuman pemenang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, tahapan utama proses pengadaan yang keempat,
Penunjukan penyedia dan penandatanganan kontrak. Dilakukan negosiasi teknis dan harga apabila diperlukan. Dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta diikuti dengan penerbitan surat perintah mulai kerja atau SPMK. Yang kelima adalah pelaksanaan kontrak. Penyedia jasa mulai melakukan mobilisasi tenaga kerja, peralatan, dan sumber daya lainnya ke lokasi proyek. Proses pelaksanaan pekerjaan diawasi oleh pengawas lapangan. Apabila terjadi perubahan kondisi lapangan, dapat dilakukan adendum atau perubahan kontrak. Tahapan yang selanjutnya yang keenam, serah terima pekerjaan. Serah terima pertama, provisional handover atau PHO, dilakukan setelah pekerjaan dinyatakan selesai secara fisik, dan serah terima akhir atau final handover dilaksanakan setelah masa pemeliharaan berakhir. Yang ketujuh adalah masa pemeliharaan. Penyedia bertanggung jawab terhadap perbaikan apabila terdapat kerusakan atau kekurangan hasil pekerjaan selama periode pemeliharaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada contoh dari pengadaan guardrail pada proyek pembangunan konstruksi jalan utama Tol Serang Panimbang. Proyek ini adalah bagian dari pembangunan jalan tol Rangkas Bitung Cileles. Proyek ini dikerjakan oleh PT Wijaya Karya dan ditargetkan rampung pada Oktober tahun 2026. Secara umum pembangunan proyek didasari oleh kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan konektivitas di wilayah Banten. Proyek ini juga merupakan bagian dari proyek strategis nasional Indonesia. Selanjutnya ada pun jenis kontrak yang ada pada pengadaan ini, yaitu kontrak harga satuan atau unit price kontrak, harga satuan tetap atau fixed unit price, terus tidak adanya eskalasi, terus volume bersifat masih estimasi dan dapat berubah dengan adanya adendum. Yang kedua ada nilai kontrak dan HPS. Nilai pekerjaan pada pengadaan ini tidak disebutkan untuk harga pastinya berapa, dan harga yang ada di kontrak ini sudah termasuk PPN 11%, keuntungan overhead, biaya pengiriman, HSE, 5R, ISO dan lain, dan tidak adanya uang muka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih Akbar. Selanjutnya untuk dokumen yang akan dibentuk dalam perjanjian itu, pertama itu adalah perjanjian induk, SSKK dan SSUK, spesifikasi gambar, BAKN, dan surat penawaran. Lalu untuk sistem pembayarannya itu ditermin 60 hari setelah penyerahan dokumen lengkap, yang mana dibutuhkannya invoice, BAST, faktur pajak, dan surat jalan. Lalu kesimpulan dan saran yang dapat kami ambil, yang pertama itu tahapan pengadaan pada proyek konstruksi meliputi perencanaan, persiapan, dokumen, pemilihan penyedia, penunjukan, dan penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan hingga masa pemeliharaan. Pengadaan yang efektif akan menghasilkan proyek yang memenuhi target mutu waktu dan biaya. Lalu untuk sarannya, proses pengadaan dalam proyek konstruksi selalu mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekiannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.